Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahirnya Pancasila. Bukan hanya diperingati, pemerintah Indonesia bahkan menetapkannya sebagai hari libur nasional. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila didasarkan pada usulan Bung Karno tentang Pancasila pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 1 Juni 1945. Sidang BPUPKI sendiri berlangsung dari tanggal 28 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI yang saat itu diketuai oleh KRT Dr. Rajiman Widyodiningrat mendapat mandat untuk menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan dengan usaha pendirian negara Republik Indonesia. Termasuk diantaranya adalah aspek ekonomi dan penetapan dasar negara. Mengenai dasar negara, tercatat ada 3 tokoh yang menyampaikan pendapatnya, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Muhammad Yamin pada sidang tanggal 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Pada 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang dijadikan sebagai dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Pidato Soekarno di sidang BPUPKI tanggal 1 Juni inilah yang banyak disebut sebagai momen lahirnya Pancasila. Namun, pendapat berbeda tentang lahirnya Pancasila ini disampaikan oleh Habib Rizik. Menurutnya, hari lahirnya Pancasila bukan tanggal 1 Juni 1945. Infonusa yang mengutip kumparan.com mendapat keterangan dari pendapat Habib Rizik tentang lahirnya Pancasila. Menurut Habib Rizik, tanggal 1 Juni itu adalah baru usulan dari Soekarno tentang Pancasila. Oleh Panitia 9 yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Mr. Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Abi Kusno Cokro Suyoso, Abdul Kahar Muzakar, Haji Agus Salim, dan Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Usul Soekarno tentang Pancasila tersebut kemudian digodok dan akhirnya menerima nama Pancasila sebagai dasar negara. Namun, masih menurut Habib Rizik, isi dan redaksi Pancasila yang diusulkan Soekarno tidak disetujui oleh anggota BPUPKI dari kalangan NU dan Muhammadiyah. Mereka yang menolak tidak sepakat kalau usulan Soekarno tentang sila ketuhanan ditaruh di sila kelima. Akhirnya, setelah melakukan sidang, Panitia 9 ini kemudian menyepakati rumusan Pancasila pada tanggal 22 Juni 1945 dengan menempatkan sila ketuhanan di sila pertama. Redaksinya pun ditambah dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Adapun redaksi lengkap rumusan Pancasila tanggal 22 Juni 1945 sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penetapan rumusan Pancasila tanggal 22 Juni itu kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Masalah kemudian muncul pada saat panitia perancang Undang-Undang Dasar melakukan rapat tanggal 11 Juli 1945. Saat itu, salah satu tokoh kebangsaan dari Maluku yang bernama
J. Latu Harhari, menyampaikan keberatannya atas redaksi sila pertama, terutama pada redaksi kewajiban menjalankan syariat Islam buat pemeluk-pemeluknya. Setelah melalui perdebatan dan diskusi yang panjang, pada tanggal 18 Agustus 1945, akhirnya teks Pancasila yang kita kenal sekarang ini disahkan. Redaksi sila pertama mengenai kewajiban menjalankan syariat Islam buat pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Habib Rizik kemudian mengingatkan kembali bahwa saat Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat, pada tahun 1949 Belanda mengobok-obok Pancasila. Belanda malah memaknai Pancasila versi mereka. Barulah kemudian, pada tanggal 5 Juli, Soekarno mengeluarkan dekret yang isinya mengembalikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai dasar negara. Jadi saya tekankan di situ bahwa apa yang disampaikan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 baru berupa usulan. Belum jadi dasar negara karena tidak disahkan oleh BPUPKI dan tidak juga disahkan oleh PPKI. Nah, jadi kalau ditanya Pancasila, yang berlaku hari ini adalah Pancasila Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang mengembalikan Pancasila Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara, kata Rizik. Sebagai informasi, Habib Rizik saat menempuh S2 di University Malaya, ia mengangkat tema Pancasila dalam disertasinya. Judulnya, Pengaruh Pancasila dalam Penerapan Syariat Islam di Indonesia.